Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Pemirsa kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan insya Allah sampai kepada kita semuanya. Alhamdulillah, kita bisa melanjutkan pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Dan sebagai pengingat bahwa kita pada kesempatan lalu telah membahas tentang sifat-sifat Allah, baik itu yang wajib, yang mustahil, dan yang jaiz atau yang boleh, yang jumlahnya ada 41. Dan ini termasuk akidah kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sebelum kita lanjutkan ke materi yang baru, di sini ada faedah yang disebutkan bahwa su'ila ba'dul ulama 'anillahi ta'ala. Sebagian ulama itu dipertanyakan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka bertanya, in sa'alta an asma'ihi faqad qala Allah Subhanahu wa ta'ala walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Ketika engkau ditanya tentang nama-nama Allah yang mulia, yang indah, maka sesungguhnya Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 180, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang indah, yang mulia. Wa in sa'alta an aqwalihi faqad qala, dan apabila engkau bertanya tentang perkataan-perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah berfirman, innama qawluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Surat An-Nahl ayat 40. Sesungguhnya perkataan kami terhadap sesuatu itu, apabila kami menghendakinya, maka kami akan berkata, jadilah, maka hal itu pun akan terjadi. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki legitimasi, memiliki kuasa penuh atas segala sesuatu yang Dia kehendaki. Wa in sa'alta an af'alihi faqad qala Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila engkau mempertanyakan apa perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah berfirman, kulla yaumin huwa fi sya'nin. Allah Subhanahu wa ta'ala di setiap hari itu memiliki kedudukannya. Dan itu disebutkan di dalam surat Ar-Rahman ayat 29. Wa in sa'alta an dzatihi faqad qala Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila engkau mempertanyakan tentang zat Allah yang mulia, maka Allah telah berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Surat Asy-Syura ayat 11. Nah, ini adalah beberapa hal yang apabila kita ingin mengetahui secara dalil apa zatnya Allah, bagaimana zatnya Allah, bagaimana perbuatannya Allah, bagaimana perkataannya Allah, bagaimana nama-nama Allah, semuanya termaktub di dalam Al-Quran. Dan ini adalah langkah awal insya Allah untuk kita bisa memupuk iman kita lebih kuat lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa, jamaah sekalian, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Setelah itu kita akan melanjutkan, karena kita sudah menyebutkan bahwa ada 50 akidah yang harus kita yakini, 41 akidah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan 9 yang berkaitan dengan para nabi dan rasul, yaitu para utusan-utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid hafidhahullah ta'ala
wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'iris salihin amin. Walladhi tajibu ma'rifatuhu fi haqqir rusuli alaihimus salam tis'u aqaid. Yang wajib kita ketahui dari akidah-akidah kita terhadap para rasul, yaitu utusan Allah Subhanahu wa taala, ada 9. Arba'u sifatin wajibah, 4 sifat yang pertama termasuk sifat-sifat yang wajib. Wahiyas sidqu wal amanatu wat tablighu wal fatanah. Yang pertama adalah sidqu, yaitu jujur. Para nabi dan rasul pasti mereka adalah orang-orang yang jujur. Wal amanah, mereka juga adalah orang-orang yang amanah, yang bisa diberikan amanah dan mereka yang akan menyampaikannya. Wat tabligh, dan mereka juga termasuk orang-orang yang tabligh, memiliki sifat menyampaikan apapun yang mereka terima dari Allah Subhanahu wa taala dari wahyu untuk disampaikan, maka mereka akan menyampaikannya. Wal fatana, dan mereka juga memiliki sifat fatana, yaitu kecerdasan. Nah, ini adalah sifat-sifat wajib yang dimiliki oleh para nabi dan rasul. Tidak ada nabi dan rasul yang tidak memiliki keempat sifat ini. Kalau misalnya ada satu dari sifat ini tidak dimiliki, berarti itu hal yang mustahil. Maka dari sifat-sifat selanjutnya yang disebut dengan sifat mustahil, yaitu sifat-sifat yang tidak mungkin ada di dalam diri para nabi dan rasul, juga ada 4 yang merupakan antonim dari sifat-sifat wajib. Wa arba'un mustahilatun alaihim wahya al-kadhibu wal khiyanatu wal kitman wal baladah. Adapun sifat-sifat mustahil, ya, yang merupakan antonim dari sifat wajib para nabi dan rasul, yang pertama adalah bohong. Tidak mungkin para nabi dan rasul itu berbohong. Wal khiyanah, dan khianat artinya tidak amanat. Wal kitman, yaitu menyembunyikan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Wal baladah, dan bodoh, tidak mungkin, ataupun dungu. Tidak mungkin para nabi dan rasul memiliki sifat-sifat ini. Oleh karena itu dijelaskan di sini fala tajuzu alaihimul ma'asi. Juga bagi para nabi dan rasul tidak mungkin bagi mereka untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mereka adalah orang-orang yang suci, orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Las-saghairu walal kabair, baik itu adalah dosa-dosa kecil ataupun dosa-dosa besar. La qablan nubuwah wala ba'daha, baik itu sebelum mereka menjadi nabi ataupun rasul, ataupun mereka ketika menjadi nabi dan rasul. Ya, mereka tidak pernah melakukan dosa besar, dosa kecil maupun dosa besar. Wajibu ta'wilu ma warada fil Qur'ani mimma yuhimu wuqu'a ma'siyatin minal anbiya'i alaihimus salam. Dan kita wajib mentakwil. Kita wajib mentakwil, artinya menafsirkan dengan cara tidak berprasangka buruk terhadap para nabi dan rasul. Jadi kalau misalnya kita dapatkan di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW keterangan bahwa para nabi dan rasul itu melakukan maksiat, baik itu kecil ataupun besar, maka kita tidak boleh langsung menghukuminya bahwa itu adalah dosa. Tapi bagi kita sebagai umat, kita wajib untuk menafsirkan dengan tafsiran yang baik, yang jauh dari su'uzon. Jadi kita harus berhusnuzon. Kalau misalnya husnuzon kepada sesama itu adalah sesuatu yang sangat-sangat dianjurkan, bahkan diwajibkan, bagaimana hal tersebut yang berkaitan dengan para nabi dan rasul. Liwujubi i'tiqadi ismatihim, karena kita wajib meyakini bahwa para nabi dan rasul itu termasuk orang-orang yang maksum, yaitu orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dikatakan al-kamalu lillah, kesempurnaan itu adalah milik Allah, wal ismatu li rusulillah, dan kemaksuman itu dimiliki oleh para nabi dan rasulnya. Falladhi waqa'a fi ba'dihim inda ba'dihim innama waqa'a ala sabilil khata'i wan nisyan. Ya, adapun yang misalnya kita mendapati dalam Al-Quran, sebagai contoh, bapak kita semuanya itu Nabi Adam alaihi salam. Itu kan kalau kita baca di dalam Al-Quran dan dari kisah-kisah yang kita dengar dari hadis, begitu juga penjelasan para ulama, itu adalah dosa dengan memakan buah khuldi. Tapi kita sebagai umat, ya, kita tetap harus menafsirkan dengan tafsiran yang baik. Kita tidak katakan itu adalah dosa, dan hal yang mungkin kita katakan itu adalah ala sabilil khata' wan nisyan, ya, mungkin saja dilakukan karena salah ataupun karena lupa, ya, tidak ada niatan dan tidak ada kesengajaan. Jadi seperti itu. Kita bisa mentakwilkan ataupun mentafsirkan apa yang dilakukan oleh para nabi dan rasul yang kelihatannya itu adalah dosa. Nah, karena kalau dilakukan dengan kesalahan itu bukan dosa karena salah. Begitu juga dengan lupa. Nabi Muhammad SAW bersabda, rufi'a an ummati thalath al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaihi. Ya, tidak ada pencatatan amal, ya, apabila seseorang misalnya melakukan perbuatan buruk dalam keadaan salah ataupun lupa ataupun dalam keadaan dipaksa, maka itu tidak terhitung dosa insyaallah. Hadza huwa shahih indal jumhur wal ulama'il muhaqqiqin, dan ini adalah pendapat yang paling kuat menurut mayoritas ulama. Pemirsa kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kemudian kita lanjutkan. Wa wahidatun jaizatun. Nah, ada satu sifat yang sifatnya itu adalah jaizah, boleh, bukan wajib dan bukan mustahil. Apa itu? Wahil a'radul basyariyah, yang berkaitan dengan apa yang dijalani oleh manusia pada umumnya. Itu pun dirasakan dan dijalani oleh para nabi dan rasul. Akan tetapi memiliki syarat, yaitu allati la tuaddi ila naqsin fi maratibihimul aliyah, tidak mengakibatkan apa yang mereka lakukan dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh manusia ataupun yang mengenai manusia, itu tidak mengurangi sedikit pun dari kedudukan-kedudukan mereka yang tinggi. Wajib kita yakini bahwa para nabi dan rasul adalah manusia-manusia suci, manusia-manusia yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga diri mereka oleh Allah. Itu wajib kita yakini. Jadi selama hal yang mereka lakukan dari kegiatan manusia, karena mereka adalah manusia, itu selama tidak mengurangi dari kedudukan mereka sebagai nabi dan rasul, maka hal itu boleh-boleh saja terjadi kepada para nabi dan rasul. Kal akli wasyurbi wal maradi ghairil munaffir. Sebagaimana mereka makan, sebagaimana mereka minum, mereka sakit, ya, selama sakitnya itu bukan sakit yang membuat orang ataupun umat itu menjauh dari mereka ataupun lari karena penyakit yang mereka miliki. Bi khilafil jununi wal ama wal baros, ya. Beda halnya kalau misalnya penyakit itu yang berkaitan dengan misalnya ada nabi gila. Nah, itu tidak mungkin. Karena kalau nabi gila berarti dia sudah tidak punya akal, dan bagaimana dia bisa menyampaikan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala kepadanya untuk menyampaikan wahyunya Allah kepada umat. Begitu juga buta misalnya. Begitu juga misalnya dia memiliki penyakit kulit. Wa ghairi dzalika minal munaffirati tab'an fala yajuzu alaihim.
ya, penyakit kulit dan lain sebagainya yang secara watak, secara tabiat orang itu kalau misalnya melihat ada manusia yang memiliki sifat-sifat ini, yang gila, yang buta, yang misalnya penyakitnya itu menjijikan, ya, penyakit kusta ataupun dia memiliki penyakit kulit yang lainnya, ya pastinya umat tidak akan mendekatinya. Bagaimana dia bisa menyampaikan dakwah kalau dia dalam keadaan seperti itu? Maka di sini ada sedikit penjelasan, karena kita mendengar juga ada para nabi, ya, semisal Nabi Syuaib, Nabi Ayub alaihissalam itu ditimpa oleh Allah Subhanahu wa taala penyakit untuk menguji kesabaran mereka. Dan sampai ada dalam hikayat-hikayat menyebutkan bahwa penyakitnya Nabi Ayub alaihissalam itu adalah penyakit yang sangat menjijikan, sampai tubuhnya itu dipenuhi dengan belatung-belatung yang nampak, sehingga seluruh umatnya lari, bahkan keluarganya, istri, anaknya semuanya ikut lari. Nah, di sini ada penjelasan terkait hal itu, dikatakan wa maqila min anna Syuaiban kana dhariran lam yasih. Nah, ada riwayat yang menyatakan bahwa Nabi Syuaib alaihi salam itu buta, ya. Itu adalah kisah yang tidak benar. Falam ya'ma nabiyyun qattu, karena tidak ada nabi yang buta. Wa makana li Ya'qub fahuwa hijabun 'alal 'ainaini min tawassulid dumu'. Nah, mungkin juga kita mendengar dalam surat Yusuf bagaimana ayah dari Nabi Yusuf, yaitu Nabi Ya'qub alaihi salam, dikatakan buta, yang tidak bisa melihat. Itu bukan buta, akan tetapi ada seperti selaput yang menutupi matanya. Karena apa? Karena Nabi Ya'qub itu selalu bersedih, sehingga dia menangis dan menangis karena kehilangan anaknya yang tercinta, itu Nabi Yusuf alaihi salam. Jadi bukan buta, hanya seperti selaput yang menutupi matanya. Karena tidak mungkin para nabi dan rasul itu buta. Fasarata mubdiyadataini min bayadil ma. Nah, maka selaput itu menjadi putih, selaput yang diakibatkan karena banyak menangis. Nah, itulah yang menutupi mata dari Nabi Ya'qub alaihi salam, dan seakan-akan terlihat buta padahal tidak buta. Fadha'ufa basaruhu lidzalika. Yang terjadi itu ialah kualitas penglihatan dari Nabi Ya'qub itu yang berkurang, bukan beliau buta. Wa ma waqa'a li Ayyuba minal bala'i fa huwa bainal jildi wal 'adham. Nah, ini juga ada penjelasan bahwa yang terjadi pada Nabi Ayub alaihissalam itu bukan penyakit yang ada di luar badannya, akan tetapi penyakit itu berada di antara, dikatakan di sini bainal jildi wal 'adham, ya, di antara tulang dan kulitnya. Jadi memang mungkin ada penyakit seperti ada misalnya sebagaimana yang di hikayat itu, tapi dia tidak keluar, dia masih di dalam tubuhnya, sehingga itu tidak membuat orang-orang lari darinya. Dia memang sakit sangat berat, akan tetapi bukan seperti yang ada di dalam hikayat. Walam yakun munafiran wa mashtuhira minal hikayatil munafirah fahiya batilah. Adapun yang kita dengar dari hikayat-hikayat yang menyatakan bahwa Nabi Ayub alaihissalam itu memiliki penyakit yang sangat menjijikan, itu adalah hikayat-hikayat yang tidak benar. Itu yang disampaikan oleh para ulama kita. Ya, mudah-mudahan ini bisa menambah takzim, pengagungan, dan juga ittiba kita kepada para nabi dan rasul, sehingga mereka selalu ada di dalam hati kita. Semakin kuat keimanan kita kepada mereka sebagai utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.